Halo Rekna, kali ini kita coba bahas tentang linearitas kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi adalah grafik yang menyatakan hubungan kadar larutan kerja dengan respon instrumen yang merupakan garis lurus atau linear. Dalam analisis kuantitatif, dimulai dari LOQ atau batas terbawah, limit of quantitation. Dan LOL, limit of linearity, adalah batas tertinggi dari metode pengujian yang digunakan. Ketika kita membuat suatu kurva kalibrasi, sumbu Y adalah respon instrumen dan sumbu X adalah kadar. Kita mulai dari LOQ sampai tertingginya adalah LOL. Antara LOQ dengan LOL ini disebut dengan rentang kerja atau linearitas kurva kalibrasi. Di bawah LOQ ini sedikit lengkung karena ini menunjukkan instrumen tersebut memberikan respon terhadap kadar. Di atas LOQ akan terjadi garis lurus. Ini artinya berapapun konsentrasi di atas LOQ, instrumen tersebut sudah tidak memberikan respon. Nah, kita bicara linearitas ini, kita bicara LOQ sampai LOL. Metode statistik yang digunakan untuk mengetahui perbandingan pengaruh kadar analit dengan respon instrumen dalam pembuatan kurva kalibrasi adalah analisis regresi linear. Garis lurus yang terbentuk memenuhi persamaan Y sama dengan Px plus A, di mana Y adalah respon instrumen, A adalah intercept, X adalah konsentrasi analit, B adalah kemiringan atau slope. Regresi linear dapat diterima bila korelasi R, ini kita sebut korelasi regresi, memenuhi batas keberterimaan yang memenuhi syarat, yaitu R harus lebih dari 0,995. Namun dalam statistik, katakan di dalam Excel, ketika kita menggunakan Excel, maka kita temukan R kuadrat, R besar. R besar kuadrat ini harus lebih dari 0,990. Penentuan kurva kalibrasi. Siapkan air bebas analit sebagai belangko dan minimal 3 kadar larutan kerja yang berbeda secara proporsional dalam rentang kerja, di mana kadar larutan kerja terendah sama dengan LOQ. Metode pengujian yang digunakan dan kadar larutan kerja tertinggi sekitar 2 kali perkiraan kadar sampel, namun tidak boleh melebihi LOL metode. Pembuatan kurva kalibrasi ini sebagian besar lab itu menggunakan 7 kadar larutan yang berbeda. Namun dalam SNI atau dalam APHA, American Fabricant Association, menyatakan bahwa minimal 3 kadar larutan kerja yang digunakan. Di mana kadar larutan kerja yang digunakan ini terendahnya sama dengan LOQ. Kalau kita bicara belangkonya, apa ini? Belangko ini adalah setidaknya DHL-nya atau daya hantar listriknya. Ketika kita menganalisis dalam satuannya ppm harus kurang dari 1 mikrosiemens per sentimeter. Ketika kita menganalisis dalam satuan ppb, maka air belangko tersebut kurang dari 0,1. Air bebas analit yang diperlakukan sama dengan sampel ini mulai dari pretreatment, preparasi, analisis sesuai tahapan metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya kontaminasi yang mungkin terjadi dalam aqueous dan bahan kimia, serta mengetahui kesalahan sistematik atau systematic error pada instrumen yang dipakai untuk pembuatan kurva kalibrasi. Instrumen yang digunakan menunjukkan 0 saat mengukur belangko. Jadi belangko atau orang nyebutnya calibration blank ini adalah suatu persyaratan. Kita coba lihat dalam penentuan kurva kalibrasi, misalkan dalam penentuan sulfat. Lakukan pengujian terhadap belangko dan larutan kerja tersebut sesuai dengan metode pengujian yang digunakan. Jika LOQ metode tersebut 5, maka kita gunakan larutan kerja pertama 5 tersebut. Kemudian tambahkan lagi dengan deret larutan kerja yang proporsional. Katakan kita kalikan 2, yaitu 10 ppm. Kemudian kalikan 2 lagi, yaitu 20 ppm. Kemudian instrumen tersebut akan memberikan respon. Kita gunakan Excel, maka akan diperoleh Y sama dengan 0,0131 X minus 0,0024, di mana R kuadrat atau koefisien determinasinya 0,996. Kita coba cek, R kuadratnya lebih dari 0,990.
kita dapatkan R kuadratnya 0,996, artinya diterima. Intercept dibagi dengan slope kurang dari MDL estimasi. Ini untuk melihat systematic error atau kontaminan. Jadi kalau gitu, minus 0,0024 dibagi 0,0131 kurang dari MDL estimasinya adalah 4/10 kalikan 5. Artinya, minus 0,183 absolute value kurang dari 2, artinya diterima. Koefisien determinasi diterima. Kontaminasi ataupun systematic error diterima. Yang ketiga, kurva kalibrasi ini harus kita uji dengan persen RLCS, Laboratory Control Standard. Misalkan kita ambil deret larutan kerja tengah. Deret larutan kerja tengah ini dari 20 tertinggi, berarti 10 tengahnya. Kita buat deret lautan kerja yang independen. Artinya, kita buat deret lautan kerja sendiri, 10 ppm tersebut. Kita ukur nilai absorbansinya 0,125. Nilai kadar tersebut kita masukkan dalam kurva kalibrasi. 0,125 dikurangi dengan minus 0,0024, yaitu interceptnya, dibagi dengan slope-nya, yaitu 0,0131, sama dengan 9,72 mg per liter. Ini adalah kadar deret larutan kerja independen atau disebut dengan LCS, Laboratory Control Standard. Persen RLCS sama dengan 9,72 dibagi 10, karena kita gunakan kadar tengahnya, yaitu 10. Kalikan 100% sama dengan 97,2%. Kita coba masuk di dalam batas keberterimaannya. Persen RLCS ini adalah 100% plus minus 10%. 97,2% ini masuk dalam rentang 90 sampai 110%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.